ketika gadis itu sedang berburu. Dia secara tidak sengaja masuk ke zona terlarang dan mengarahkan senjatanya ke Houyin, spesies yang terancam punah. Dia kemudian menembak elang monyet. Setelah memastikan bahwa mangsanya sudah mati, gadis itu mengeluarkan peluru dari pistolnya. Lalu dengan senang hati membawa pulang mangsanya. Tapi begitu dia meletakkan mangsanya, wajah ayahnya menjadi marah. Dia segera memberitahu putrinya bahwa ini bukan elang biasa, tetapi hewan yang dilindungi, dan jika elang monyet membunuhnya, dia akan kehilangan kepalanya. Setelah ayah selesai memberitahu putrinya, sang ayah membawa masuk mangsanya, memotong dan memasaknya. Malam itu, ayah dan putrinya menikmati makan besar. Sang ayah memperingatkan putrinya untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu, dan memintanya untuk memberi makan anjing dengan tulang ini. Sekarang tidak ada bukti sama sekali. Tanpa diduga, Anna menjadikan kaki elang sebagai kalung di lehernya. Keesokan harinya, polisi menerima laporan, sehingga mereka segera bergegas ke kawasan lindung. Saat tiba di tempat, Ahwei menemukan selongsong peluru di tempat kejadian. Melihat sekeliling, seseorang membuat lubang besar di jaring besi. Jaraknya tidak jauh dari rumah Anna. Polisi dengan cepat pergi untuk menyelidiki. Mereka langsung bertanya kepada Anna, apakah dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Gadis itu takut terungkap, sehingga dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kemudian polisi mengeluarkan selongsong peluru. Melihat itu Anna semakin ketakutan. Dia segera mengambil senapan di sampingnya. Saat ini ayah gadis itu juga pulang ke rumah, menghadapi interogasi yang agresif oleh polisi. Ayahnya tampak jauh lebih tenang. Dia tidak mengungkapkan tanda-tanda apapun. Semua pertanyaan dengan mudah dijawab. Tetapi Anna di luar rumah menampakkan dirinya. Polisi melihat kalung kaki elang di lehernya, tetapi mereka tetap tidak mengakuinya, sehingga polisi tidak mengambil tindakan apapun. Mereka meninggalkan rumah Anna. Setelah itu, sang ayah mengubur senapan di tanah, mengira polisi tidak akan mencurigai mereka. Di luar dugaan, Kapten sudah menemukan ada yang tidak beres. Alasan dia tidak mengambil tindakan untuk melapor kepada atasannya, karena hal ini menyangkut kepentingan banyak orang. Setelah mendengar hal tersebut, petugas polisi Ahwei juga bingung. Lalu diam-diam melakukan penyelidikan. Ternyata petinggi polisi tersebut telah menjual hewan liar. Dengan marah dia segera pergi untuk menanyakan alasan Kapten. Tetapi Kapten membujuknya untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Saat ini, kepala polisi kebetulan lewat. Dia memerintahkan ketua tim untuk menyelidiki kasus ini secepat mungkin, dan tidak membuat keluhan jika tidak dilakukan dengan baik. Semua bonus yang akan datang akan dibatalkan. Keduanya tidak punya pilihan selain pergi ke rumah gadis itu untuk menyelidiki. Saat di perjalanan mereka bertemu dengan ayah Anna. Gadis itu baru saja menembak dan membunuh hewan yang dilindungi. Saat ini sang ayah ditangkap oleh polisi. Polisi itu mendorong sang ayah ke dalam air berlumpur, meminta sang ayah untuk menceritakan proses perburuan, dan menyerahkan senapan yang digunakan. Tetapi sang ayah sangat keras kepala, tidak mau mengatakan apapun. Agar sang ayah berkata jujur, polisi langsung menyekapan. San! San! Suran! Ayah yang malang itu dipukuli hingga terluka parah. Tetapi untuk melindungi putrinya, dia tetap tidak mengatakan sepatah kata pun. Polisi yang tak berdaya harus pergi ke rumahnya untuk mencari petunjuk. Melihat polisi mendekati pintu, Anna dengan cepat bersembunyi di bawah rumah. Kedua polisi menggeledah seluruh rumah, tetapi tidak menemukan apapun. Ketika mereka bertanya-tanya kemana Anna pergi, tiba-tiba seekor anjing di luar rumah menggonggong. Anna dengan cepat memberi isyarat agar dia tidak menggonggong. Tetapi anjing itu mengira gadis itu dalam bahaya, sehingga anjing itu terus menggonggong pada mereka berdua. Hal ini membuat kedua polisi itu kesal. Anna menyaksikan anjingnya ditembak oleh polisi itu. Setelah kedua polisi itu pergi, Anna mengeluarkan senapan yang dikubur oleh ayahnya di tanah.
Setelah itu dia pergi ke sungai dan menembak bebek-bebek yang ada di sana. Saat ini ayah dan salah satu penjahat lain kabur dari penjara. Tapi begitu keduanya sampai di jalan, polisi tiba-tiba muncul dan segera menembak pria di samping ayah. Melihat ini, ayah dengan cepat melarikan diri ketakutan. Untuk menghindari kejaran polisi, dia bersembunyi di ladang jagung. Keesokan harinya ayah bertemu dengan putrinya. Sang ayah menyuruh Anna untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Tetapi gadis itu tidak mau pergi. Karena sang ayah kesayangannya juga ada di sini. Keduanya terlalu lama berdebat hingga banyak membuang waktu. Pada saat ini, polisi tiba di depan mereka. Sang ayah yang menyadarinya segera mengambil senapan dari tangan putrinya, lalu mendorong putrinya ke ladang. Saat ini mereka saling melepas tembakan. Setelah beberapa tembakan, sang ayah akhirnya kehilangan nyawanya. Kemarahan di hati gadis itu langsung tersulut. Dia dengan cepat mengambil senapan dan memasukkan pelurunya. Polisi pertama telah kehilangan nyawanya. Sekarang dia akan berurusan dengan polisi kedua. Tetapi ketika dia mengangkat senapan dan hendak menembaknya, gadis itu tiba-tiba melunak lagi. Walaupun dia membunuhnya, sang ayah tidak akan hidup lagi. Pada akhirnya dia membiarkan polisi pergi. Ah Wei, yang menyelamatkan, melarikan diri dari tempat kejadian sambil menangis. Saat ini, burung tiba-tiba muncul di langit. Gadis ini segera bergegas ke hutan. Tetapi pemandangan di depannya mengejutkannya. Tanah penuh dengan mayat penduduk desa setempat. Gadis yang menyaksikan semua ini tiba-tiba menjadi marah lagi. Dia memutuskan untuk menggunakan senapan di tangannya untuk menembak bebek di sungai.